الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu Jum'ah berjamaah di tempat yang mulia ini, dengan harapan semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatil uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimakumullah. Di tengah kehidupan yang senantiasa bergulir, Jumat demi Jumat berlalu, seiring itu juga khutbah demi khutbah kita dengarkan dan menyirami sejenak hati yang penuh ketundukan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran kemudian muncul dengan tekad untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat. Namun kadangkala dengan rutinitas yang kembali mengisi hari-hari kita, kesadaran itu kembali tumpul, bahkan luntur. Oleh sebab itulah, melalui mimbar Jumat ini, khatib kembali mengajak, marilah kita berupaya secara sungguh-sungguh memperbaharui keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaharui kembali komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita ulang-ulang namun jarang diresapi, sebuah komitmen yang semestinya menyertai setiap langkah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, setiap orang beriman pasti akan menyadari bahwa ketika ia hidup di dunia ini, ia akan hidup dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia manusia berbeda satu sama lainnya, begitu juga amal dan bekalnya. Setiap orang yang beriman pun amat menyadari bahwa mereka tidak mungkin selamanya tinggal di dunia ini.
Mereka memahami bahwa mereka sedang melalui perjalanan menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Sungguh sangat berbeda dan berlawanan sekali dengan kehidupan orang-orang yang tidak berfirman, yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Namun sayangnya, kesadaran ini seringkali terlupakan oleh diri kita sendiri. Padahal bukan tidak mungkin hari ini, esok, ataupun lusa perjalanan itu harus kita lalui, bahkan dengan sangat tiba-tiba. Jiwa manusia yang selalu digoda oleh setan, diuji dengan hawa nafsu, kemalasan, bahkan lupa, kemudian menjadi lemah semangat dalam mengumpulkan bekal dan beribadah, membuat kita menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah manusia yang selalu membutuhkan siraman-siraman suci berupa Al-Quran dan juga mutiara-mutiara sabda Rasulullah, ucapan hikmah dari para ulama, bahkan saling menasehati dengan penuh keikhlasan sesama saudara seiman, sehingga kita tetap berada pada jalan yang benar, istiqomah melalui sebuah proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Keimanan adalah karunia Allah yang amat berharga. Allah melimpahkan karunia ini kepada yang Dia cintai dan kehendaki. Tidak semua orang dapat merasakan karunia yang amat berharga ini. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat ini dengan menjaga sebaik-baiknya. Kita pupuk dan pelihara agar tetap kokoh di dalam hati kita. Kapanpun dan dimanapun, tak lekang dimakan waktu dan tak punah ditelan masa. Namun, kadangkala iman kita tidak stabil, goyah dan naik turun. Kadang kita semangat beribadah, kadangkala malas-malasan. Kadang kita rajin beramal soleh, di lain waktu amal soleh itu terasa amat berat. Mengenai hal ini, Nabi bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqusu." Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Hal ini dikarenakan kita mempunyai musuh yang sangat kuat, yang setiap saat memerangi kita dengan menggoda dan menjerumuskan kita kepada jurang kemungkaran dengan berbagai macam tipu daya dan muslihat. Banyak sekali tipu daya yang diusahakan oleh setan untuk menyesatkan anak Adam. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita selalu waspada dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap tipu daya setan yang dipanahkan kepada kita, agar kita sekalian tidak menjadi budak setan, hawa nafsu, angkara murka, dan godaan dunia yang hanya akan menjerumuskan diri kita pada pedihnya siksa neraka. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk tipu daya setan, agar kita tidak mudah dikecoh oleh mereka. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 76 yang artinya, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tentunya tak lupa juga kita harus senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitan nasgan fasta'id billah innahu sami'un alim." Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah mengajarkan kita doa agar Allah menetapkan hati kita untuk terus mengikuti agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia. Masyarul muslimin sedang Jumat yang rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bila kita hilaf lalu melakukan perbuatan dosa dan keji, maka kita harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga kita sekalian senantiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.